Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Ya, ini yang tanya ini Sabtu Legi. Ya, kenapa saya ini ya sudah pindah rumah, tapi kok masih terkena sihir? Ya, lah pindah rumah itu salah satu teknik ya, salah satu teknik terapi sihir. Ya, bukan berarti ketika kamu pindah rumah ya, atau melangkahi lautan ya, sihir itu hilang gitu ya. Tidak seperti itu, konsepnya tidak seperti itu ya. Ketika kita ini terkena gangguan sihir, teluh santet, itu cuma punya satu tujuan: kamu hancur, meninggal dunia ya. Karena kalau kamu sembuh, dukunnya yang hancur, aktor intelektualnya yang meninggal dunia, hancur. Jadi efek baliknya itu seperti itu ya. Nah, terus kamu melakukan langkah pindah rumah ya, karena rumahmu yang disihir. Artinya media boholnya ada di rumahmu yang lama misalnya. Nah, coba Anda pahami ya. Nanti Anda akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini bukan katanya ya, tapi ini juga pernah saya alami gitu loh. Ketika saya pindah rumah ya, sihirnya tidak berkurang, malah bertambah. Kenapa bisa seperti itu ya? Tukang sihir itu sudah mengantisipasi gitu. Misalkan kamu punya rumah sendiri gitu, kamu terkena sihir, pindah ke rumah orang tuamu ya. Di orang tuamu sana juga dipasang. Kasusnya seperti itu. Ada juga kasusnya seperti ini ya. Ini kebanyakan seperti ini. Sihir itu sudah bertahun-tahun di dalam rumahmu, apa di dalam dirimu. Makhluk halus itu loh, kodam dari ilmu sihir itu sudah berada di dalam dirimu. Ya, 99% alam pikiranmu, alam batinmu, kelakuanmu sudah dikontrol oleh makhluk halus. Ya, sehingga kelakuanmu jelek. Ya, jarang ibadah, emosian. Yes, pokoknya hal-hal yang negatif, karaktermu yang negatif itu muncul semua ke permukaan. Terus kalau kamu pindah rumah, yang dibersihkan rumah saja ya, ya ndak ngefek teman-teman. Ya harus dirimu melakukan pembersihan. Soal katakanlah sihir tanah kuburan, sihir macam-macam, itu hanya media saja ya. Pada dasarnya makhluknya sama ya, jin. Ya. Jin yang memiliki tugas untuk menghancurkan hidupmu. Lah, berapa lama kita akan melakukan pembersihan ini gitu? Ya tergantung seberapa parah karaktermu berubah. Jadi orang terkena gangguan sihir, teluh santet, itu karakternya mesti berubah. Lah, karakter ini akan melahirkan perbuatan negatif. Ya, ketika karakter kita negatif, melahirkan perbuatan negatif, dampaknya apa? Apes, sial, sengkek, sak pinunggalane. Itu akan muncul ke permukaan itu. Ya, akhirnya uripmu apes dok, sial dok. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya ruat diri, buang sengkolo, lakukan pembersihan. Ya. Nah, kalau kamu tidak mau membersihkan rumahmu, katakanlah banyak tanamannya, tanaman sihir maksud saya, kamu pindah rumah. Nah, setelah Anda pindah rumah di sana, ya jangan diam saja, lakukan pembersihan diri. Ya, sihir yang sudah mendarah daging, masuk aliran pembuluh darah, akan mencemari tubuh kita, akan menjadi penyakit medis. Ya, pikiran kita menjadi kotor, batin kita menjadi kotor. Kalau sudah semuanya kotor, kelakuan kita jelek. Kalau kelakuan kita jelek, hasilnya apa, sial, dan terus menerus. Maka yang perlu kamu lakukan adalah pembersihan diri dengan puasa.
Seberapa lama puasanya? Ya sakwarasi. Ya, kamu puasa. Nah, puasa ini ya, ini akan mendetok, ya, mengeluarkan ya darah-darahmu yang tercemar, ya, mengeluarkan dagingmu yang tercemar, tulangmu yang tercemar, itu energinya itu negatif itu keluar semua. Ya, ketika keluar semacam ini kan ada ruang kosong, masukkan zikir, masukkan wirid, baca kitab suci. Itu yang saya lakukan dan terbukti berhasil. Berapa lama? 5 tahun ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu sadar terkena sihir, itu pada dasarnya bukan 1 bulan 2 bulan, bisa jadi bertahun-tahun yang lalu sihir itu sudah dimasukkan di dalam tubuhmu, sudah mencemari daging, ya secara fisik ini sudah tercemar, secara batin sudah tercemar. Lah untuk melakukan pembersihan itu ya seperti itu. Kurangi makanan yang mengandung unsur hewani. Vegetarian, tujuannya apa? Supaya emosimu tidak cepat meledak dan kamu memiliki kontrol yang mudah. Itu teman-teman. Ya, paham ya? Jadi pindah rumah itu tidak bisa menghilangkan ya sihir. Tapi salah satu cara ya supaya kamu punya kesadaran diri, sehingga pada saat proses pembersihan ya itu akan lebih mudah gitu. Ya contoh saya pindah ke Malang ya, dari Pasuruan pindah ke Malang, lakukan pembersihan diri 5 tahun. Setelah 5 tahun bersih ya, di rumah Pasuruan ini yang saya tempati ini kotor. Saya melakukan pembersihan sampai detik ini. Ya, setiap hari wiriti. Ya alhamdulillah lambat laun ya bersih. Ketika bersih rezeki lancar. Nah, jadi seperti itu ya, konsepnya seperti itu, teorinya seperti itu, dan saya sudah praktekkan. Ya, jadi kalau kamu hanya pindah rumah, tidak melakukan detoksifikasi, pembersihan diri, ya udah akan bersih. Ya, tambah energi negatif itu mbok ecer-ecer. Ya, mbok ecer-ecer, keluargamu ikut terkena dampaknya. Ya, paham ya? Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.